Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas Microsoft Excel. Di minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan Microsoft Word, beberapa fitur-fitur yang ada dalam Microsoft Word. Di minggu ini kita akan membahas fitur-fitur yang ada dalam Microsoft Excel. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan beberapa rumus yang umum biasa digunakan dalam Microsoft Excel. Beberapa rumus tersebut, eh, yang pertama ada fungsi matematik sederhana dalam Microsoft Excel yang biasa digunakan. Yang pertama ada sum, kemudian max, min, average, count. Sum ini fungsinya untuk menjumlahkan. Jadi kalau ada data misalkan entah itu data nilai, data apapun itu yang eh, kalian inginkan untuk dijumlahkan, maka fungsi yang bisa digunakan adalah fungsi sum. Kemudian max ini digunakan untuk menghitung data yang paling tinggi, menampilkan nilai terbesar gitu ya dalam satu satu data, satu rangkaian data. Kemudian min itu data yang paling terkecil atau paling paling terendah dalam satu data. Phrase ini digunakan untuk menghitung rata-rata gitu ya, rata-rata dalam satu data. Sedangkan count untuk menghitung jumlah datanya. Beda dengan sum, kalau sum itu menghitung jumlah keseluruhan, menjumlahkan begitu ya. Kalau count menghitung jumlah data. Datanya tentu data numerik ya kalau count. Agak berbeda, nanti kita praktekkan. Kemudian kita juga nanti akan belajar CONIF. CONIF ini untuk menghitung jumlah data bersifat numerik yang terdapat pada range tertentu sesuai dengan kriteria yang tentukan. Misalkan kita mau menghitung ada beberapa data, misalkan data jumlah penjualan di berbagai kota. Salah satunya adalah Solo. Nah, nanti kita akan menghitung misalkan berapa sih jumlah penjualan di kota Solo. Berdasarkan dilihat dari kriterianya, kriteria kota, dan juga dilihat dari apa distributor atau misalkan dari supplier atau misalkan dari marketingnya gitu ya. Nanti kita contohkan. Kemudian ada juga konta. Kalau bedanya dengan count, kalau count itu menghitung jumlah data numerik, jumlah datanya. Kalau konta menghitung semua jenis data dalam satu range. Nah, gitu ya. Kalau count tadi menghitung jumlah datanya numerik saja. Kalau konta menghitung jumlah semua data. Ada juga sum if ya. Sum if ini menjumlahkan data yang bersifat numerik. Nah, dalam satu range data dengan kriteria tertentu. Nanti hampir mirip dengan count if. Bedanya kalau count if menghitung jumlah datanya, kalau sum if menghitung jumlah totalnya, jumlah angkanya gitu ya. Kalau count if hanya menghitung datanya saja. Berapa sih banyaknya data? Nah, itu count if. Kalau sum if berapa jumlahnya, jumlah total keseluruhan. Nah, nanti ini ada praktiknya kita akan praktikkan. Kemudian kita juga nanti akan menghitung terkait dengan fungsi lookup. Ada VLOOKUP, ada HLOOKUP. Termasuk juga nanti fungsi if ya. Nanti di akhir kita akan bahas fungsi if. Fungsi lookup ini salah satu yang digunakan itu adalah indeks. Nah, indeks ini untuk menampilkan data isi dari suatu set pada tabel array berdasarkan nomor baris dan kolom. Jadi nanti kita baris keberapa kolom kesekian itu datanya apa. Nah, nanti kita akan coba praktekkan ya. Kemudian ada juga VLOOKUP. VLOOKUP ini menampilkan data berdasarkan tabel referensi dalam format vertikal. Nanti kita akan praktekkan, akan kita contohkan. Kalau HLOOKUP, tabel datanya bersifat horizontal. Ya, beda dengan VLOOKUP. Kalau VLOOKUP vertikal, kalau HLOOKUP itu horizontal. Nah, nanti ini ada contohnya juga. Nanti saya siapkan ya. Kemudian, nah tadi yang saya sampaikan, kita juga akan mendiskusikan atau kita akan mempelajari tentang fungsi if. If ini juga ada if satu logika, ada if dua logika atau lebih, ada if or untuk menghitung nilai benar atau dan if else nilai benar dan. Nah, nanti kita akan praktekkan supaya kalian juga melihatnya lebih mudah ya, lebih mudah. Nah, kita akan eh, melihat prakteknya. Kita akan coba mempraktekkan.
Saya sudah siapkan data, eh, nanti kalian juga silakan bisa download datanya begitu ya di link YouTube ini atau di Adlink yang sudah disiapkan untuk pembelajaran tentang Microsoft Excel. Yang pertama tadi kita mempelajari tentang sum, jumlah. Jadi sesuai dengan contoh di sini ada marketing sejumlah 5 marketing di berbagai wilayah. Ada Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, dan Solo. Omsetnya juga sudah tersimpan di sini. Nah, sekarang berapa jumlahnya? Maka rumus yang digunakan adalah menggunakan sum. Sama dengan sum, kemudian kita blok. Kita blok seperti ini, kemudian kurung tutup, kita enter. Nah, maka ini adalah jumlah dari total omset yang didapatkan oleh marketing-marketing yang sudah ada. Ini jumlah ya menggunakan sum. Kalau melihat omset tertinggi berarti tadi kalau misalkan omset tertinggi itu menggunakan sama dengan max ya, max. Nah, kita blok ya, kita lihat berapa omset tertingginya. 200 juta yaitu oleh saudara Rio ya. Kalau datanya 5 seperti ini akan sangat mudah mencari omset ya, mencari omset tertinggi terendah. Tetapi kalau datanya ratusan bahkan ribuan kan agak repot gitu ya kalau kita mengandalkan manual mencari satu persatu. Maka bisa menggunakan fungsi max untuk melihat omset tertinggi. Sama juga omset terendah. Maka rumusnya adalah min. Min ya, kalau omset terbesar itu max, kalau omset terendah itu min. Kita lihat omset terendahnya 3 juta rupiah ya. Kemudian rata-rata omset menggunakan apa tadi? Average ya, average. Nah, average. Menggunakan average. Average itu menghitung rata-rata. Nah, kita blok seperti ini. Nah, rata-rata omsetnya untuk 5 marketing itu 71.400. Kemudian jumlah numerik. Jumlah numerik itu menggunakan count. Nanti kita lihat bedanya dengan jumlah yang di atas ya. Sama dengan count. Kita lihat jumlah numerik dalam dalam satu file ini berapa. Oh, ada 10. Nah, beda dengan jumlah yang dimaksud di atas ini. Kalau jumlah numerik itu membicarakan mengenai jumlah datanya, banyak datanya. Kalau jumlah yang di atas ini, kalau sum itu menghitung totalnya, jumlah omsetnya, gitu ya, jumlah penjumlahan, penambahan omset. Kalau jumlah numerik yang dimaksud dengan rumus count di sini adalah untuk menghitung banyaknya data, ya. Kemudian kita lihat jumlah data total menggunakan apa tadi? Kalau numerik itu menggunakan count, kalau data total itu menggunakan counta, counta ya. Kita lihat jumlah data totalnya berapa. Ada 20. Nah, 20 itu mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu, ada 5 gitu ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi ada 20 data dalam satu tabel ini. Kalau 10 jatuh numerik mana saja? Ya ini nomor dan omset. Ini tidak dihitung. Gitu ya. Nah, sekarang jumlah marketer solo. Jumlah marketer solo, maka kita bisa menggunakan fungsi apa? Menggunakan fungsi count if. Count if. Jadi kita ingin menghitung berapa sih marketing yang ada di Solo, berapa orang yang marketing ada di Solo, maka kita menggunakan count if. Sama dengan count if, range yang mau dihitungnya mana? Ya, range yang mau dihitungnya ini. Nih. Kita mencari data Solo ya, mencari data Solo. Kemudian kita perhatikan di sini nih. Ini yang perlu diperhatikan juga oleh para mahasiswa. Kalau di sininya menggunakan, kita lihat nih, ya kalau yang saya di laptop saya itu dia menggunakannya titik koma. Nah, titik koma. Kita lihat ya dari range, titik koma, kriteria. Nah, perhatikan nanti di laptop para mahasiswa semua, apakah menggunakan laptopnya meminta menggunakan titik koma atau menggunakan koma? Karena berbeda-beda setiap laptop. Itu silahkan saja. Kalau di laptop saya menginginkannya dia ini menggunakan titik koma. Jadi saya pakai titik koma sehingga yang boldnya itu pindah dari awalnya range pindah ke kriteria seperti ini ya. Awalnya di range ini.
Nanti silakan diperhatikan. Kita lanjutkan kriteria. Kriterianya apa? Solo ya. Kita kriterianya adalah solo ini. Solo atau misalkan kita tulis lah ya, solo. Nah, harus menggunakan apa namanya? Menggunakan kutip ya, menggunakan tanda kutip. Kitanya Solo, kita lihat Solo ada berapa? Oh ada dua, betul ya ada dua ya. Solo ini ada dua. Nah jadi jumlah marketing atau marketer yang ada di Solo itu ada dua orang. Nah itu count if menghitung banyaknya data. Nah sedangkan sekarang dia meminta jumlah omset Solo. Maka yang digunakan adalah sum if. Maaf, kita sama dengan dulu sum if. Sum if range-nya mana? Nah, ini kita lihat ya range. Range-nya itu ini nih. Range-nya ini ya. Kemudian kriterianya mana? Kita lihat titik koma. Kriterianya apa? Solo ya. Kriterianya solo. Titik koma. Sum range-nya mana yang akan dijumlahkan? Ini yang akan kita jumlahkan. Kemudian kita tutup, kita enter. Nah, ini kelihatan jumlah omset di Solo itu sebanyak 53 juta. Dari mana saja 53 juta? Kalau kita secara manual kita hitung, ternyata memang 53 juta. 50 juta ditambah 3 juta, 53 juta. Nah, ini fungsi-fungsi yang umum yang biasa digunakan di dalam Microsoft Excel. Kita lanjutkan ke fungsi yang lain. Nanti silakan para mahasiswa pilih sheet yang kedua. Nah, ini kita akan memasukkan eh, referensi atau kode referensi berdasarkan tabel referensi yang sudah disediakan. Nah, tadi tabel referensi yang dimaksud itu menggunakan fungsi count, kemudian maaf, menggunakan fungsi lookup,hlookup, vlookup dan juga index. Ya, index. Yang pertama adalah index. Index ini digunakan untuk menentukan data apa yang muncul pada baris dan kolom tertentu. Misal, penjualan BenQ bulan Maret. Ditanyakan penjualan BenQ bulan Maret. Maka BenQ bulan Maret itu, BenQ itu ada di kolom keberapa, kemudian Maret itu ada di, maaf, BenQ itu ada di baris keberapa, Maret itu ada di kolom keberapa. Nanti kita lihat ya. Kita menggunakan fungsinya fungsi indeks. Sama dengan indeks indeks seperti ini, kemudian kurung buka. Nah, apa? Diminta tabel arraynya atau diminta referensinya. Nah, maka referensinya ini nih ya. Nah, ini nih. Ini referensinya. Kemudian kita titik koma karena diminta titik koma ya. Row number. Row number itu berarti baris keberapa. Nah, yang diminta itu adalah BenQ. Maka BenQ itu berdasarkan tadi array atau referensi yang kita blok, BenQ itu ada di baris kedua. Baris kedua. Maka kita tulis 2. Kemudian nomornya, kolomnya kolom keberapa. Yang diminta itu adalah bulan Maret. Bulan Maret itu ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis 5. Seperti ini. Kita kurung tutup. Nah, ternyata kolom baris kedua, kolom kelima itu 70, yaitu BenQ pada bulan Maret. Nah, itu fungsi dari indeks untuk menentukan pada baris dan kolom tertentu itu angkanya berapa atau datanya berapa gitu ya. Itu fungsi dari indeks. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari VLOOKUP. Nah, karena datanya data vertikal seperti ini datanya data vertikal seperti ini, ABC, ABC seperti ini vertikal gitu ya, maka kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi kita akan menentukan ketika C itu mereknya apa, A mereknya apa, dan B mereknya apa. Kalau datanya seperti ini, maka akan sangat mudah kita jawab. C itu untuk Canon, A itu untuk Apple, dan B itu untuk BenQ. Sudah selesai. Tetapi kalau datanya sangat banyak, tadi saya sampaikan, nanti kita akan sangat kesulitan, ya, akan sangat kerepotan untuk menentukan kode C ini apa, kode A ini apa, kode B ini apa. Maka kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Caranya dengan seperti ini. Sama dengan VLOOKUP, kurung buka,
Nah, ini VLOOKUP kurung buka gitu ya. Lookup value, lookup value-nya itu yang C ya, yang C. Kemudian tabel array-nya itu yang ini nih, yang boleh dari sini juga boleh. Nah, seperti ini gitu ya tabel array-nya. Jangan lupa para mahasiswa untuk dikunci, blockingnya dikunci dengan menggunakan, kalau di laptop saya Fn F4. Nah, sampai nanti muncul ada tanda seperti dolar seperti ini. Itu tandanya bahwa tabel yang tadi diblok itu dia tidak akan bergeser. Nanti kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya. Ini tidak akan bergeser. Di beberapa laptop mungkin menggunakan F4 saja. Ada juga yang harus memencet Fn dulu baru F4. Itu nanti dicoba saja dua-duanya ya. Pokoknya sampai sampai muncul seperti ini. Kemudian kita titik koma lagi, kolom index number. Kolom index numbernya itu kita lihat mereknya itu ada di kolom nomor 2 ya. Satu 2. Nah, maka kita tulis 2. Gitu ya. Kita tutup, nah, kemudian kita enter. Nah, ternyata C itu adalah untuk Canon ya. Kita tutup Canon. Kemudian bagaimana yang A? Nah, mudahnya menggunakan rumus, maka kita tinggal tarik sebetulnya ke bawah dengan cara seperti ini. Nah, ini ada ada tanda panah sampai ke tanda panah seperti ini, kita klik tahan ya, diklik tahan, kemudian kita turun ke bawah. Sambil menahan mouse ya, turun ke bawah langsung A untuk Apple, B untuk BenQ. Nah, kenapa tadi harus dikunci datanya? Kalau kita misalkan contoh ini tidak dikunci ya, contoh tidak dikunci. Kita lihat sama dengan VLOOKUP, kurung buka, lookup value-nya itu adalah yang C, kemudian tabel array-nya yang ini ya, yang ini, atau dari sini sama saja. Nah, ini tabel array-nya, kemudian titik koma, kemudian ini sengaja tidak kita kunci ya, tidak kita kunci. Kolom indeksnya nomor 2 ya, kolom indeks nomor 2 kita tutup C. Nah, maka keluar, tapi ketika nanti ke sini, nah, oh, maaf, ini masih belum. Kita cobanya dari sini biar terlihat bedanya ya. Nah, kalau kita geser seperti ini, nah maka nanti datanya akan hilang. Kenapa datanya akan hilang? Ternyata ketika kita lihat, kita klik 2 kali, datanya bergeser atau tabelnya bergeser seperti ini. Tapi kalau misalkan tadi tadi misalkan kita kunci, nah kita kunci, kita ulang sama dengan VLOOKUP, kurung buka seperti ini ya. Maaf. VLOOKUP, lookup value-nya yang C, kemudian tabel array-nya yang seperti ini, yang di sini tadi ya. Kemudian kita kunci menggunakan Fn F4 atau F4 sampai keluar keluar angka dolar seperti ini, seperti dolar. Kemudian kita kolom indeksnya nomor 2 kita lihat. Nah, keluar Canon dan kita coba tarik. Tadi kalau kalau tidak dikunci datanya muncul seperti ini. Kita coba tarik. Maka datanya tidak akan berubah. Kenapa? Karena tabelnya itu tidak bergeser. Kalau tadi blockingnya bergeser ke bawah. Kalau sekarang blockingnya tidak bergeser, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang BenQ juga tidak bergeser. Maka harus dengan dikunci. Nah, ini fungsi untuk melihat VLOOKUP dan HLOOKUP. Sekarang kita pindah ke HLOOKUP. Kalau tadi VLOOKUP, kenapa menggunakan VLOOKUP? Karena datanya vertikal seperti ini. Kalau datanya horizontal, memanjang gitu ya ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, maka kita menggunakan data atau menggunakan rumus HLOOKUP. Caranya adalah sama seperti tadi, sama dengan HLOOKUP, gitu ya, lookup value-nya yang C, kemudian titik koma, tabel array-nya adalah yang ini ya. Jangan lupa dikunci, dikunci menggunakan F4. Kemudian row index-nya kita lihat baris ke berapa. Nah, ini kan barisnya kedua. Kalau tadi kolom ke berapa, sekarang baris ke berapa? Baris ke 2. Ya, kita tutup, kita lihat. Nah, Canon tuh ya. Kemudian ininya A untuk Apple dan B untuk BenQ gitu ya. Nah, ini fungsi dari VLOOKUP dan HLOOKUP.
gitu ya. Oke, kita lanjut para mahasiswa. Setelah kita mengenal fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP, kita akan bergeser ke fungsi yang lain, yaitu fungsi if. Fungsi if. If itu tadi ada beberapa, ada if and, ada if or, ada if single if, ada multiple if, atau if dengan beberapa syarat, ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kita akan mempelajari fungsi if dan fungsi if atau multiple if, ya, atau ifs, gitu ya. Bisa menggunakan ifs, bisa multiple if. Kita menggunakan fungsi if biasa. Untuk apa fungsi if? Fungsi if ini, kalau if ini kan di bahasa Indonesia kan jika. Jadi if ini bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia kan jika. Jadi fungsi if membicarakan tentang logical function atau fungsi logik. Kita lihat ya. Permintaannya adalah buatlah tabel yang menunjukkan gagal atau kurang berhasil atau berhasilnya marketer jika syarat keberhasilannya adalah tingkat omset lebih besar dari 10 juta. Nah, ini ada data yang diinginkan atau fungsi yang diinginkan atau hasil yang diinginkan. Ketika omsetnya lebih dari 10 juta, maka dianggap berhasil. Ketika kurang dari 10 juta, maka dianggap kurang berhasil atau gagal. Gitu ya, kita akan coba buatkan fungsinya. Kalau datanya cuma 5 seperti ini, kita bisa dengan mudah menentukan mana yang berhasil, mana yang tidak. Tapi kalau datanya ratusan bahkan ribuan akan sangat sulit, gitu ya. Maka kita coba menggunakan fungsi if. Sama dengan if kurung buka, apa permintaannya? Logical testnya ya, logical testnya. Jika omset lebih besar dari 10 juta, gitu ya, maka, nah, gitu, membacanya seperti itu. Jadi kita ulang ya, menggunakan fungsi if kurung buka, jika, nih, jika, if itu kan jika tadi ya, jika omset di sini lebih besar daripada 10 juta, maka, nah, maka berubah tuh, value-nya langsung if true. Jadi if true teh, maka kalau lebih dari 10 juta, maka disebut berhasil. Jangan lupa menggunakan tanda kutip. Kalau tidak, nah, kalau kurang dari 10 juta disebut gagal. Nah, seperti ini ya. Kita kurung tutup. Jadi membacanya, jika D11 itu omset ini lebih besar dari 10 juta, maka berhasil. Selebihnya gagal. Kita enter. Nah, ini berhasil. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Tidak perlu membuat rumus lagi. Tarik. Nah, kita terlihat ya, mana yang berhasil dan mana yang gagal. Gitu ya. Ini fungsi if, silahkan nanti dipraktekkan. Sekarang fungsi if dengan beberapa syarat. Buatlah tabel yang menunjukkan gagal atau berhasilnya marketer jika syarat berhasil lebih dari 50 juta, kurang berhasil 10 juta sampai dengan 50 juta, dan gagal kurang dari 10 juta. Nah, maka kita bisa menggunakan fungsi ifs atau kalian supaya lebih mudah menggunakan multiple if. Kita contohkan yang multiple if ya. Sama dengan jika. Sama, maksudnya jika. Jika nah, omset ini lebih besar daripada 50 juta, ini kebanyakan nggak nolnya, cukup ya, maka apa? Berhasil, kan gitu ya, berhasil. Nah, ini yang pertama. Jadi jika, ini syarat yang pertama yang ini ya, jika lebih besar dari 50 juta, ini 50 juta betul ya, 50 juta betul. Jika lebih besar dari 50 juta, maka disebut berhasil. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi yang kedua. Maka kita menggunakan if lagi. If. Nah, if lagi ya. Jadi ini multiple if. Menggunakan multiple if. Ini syarat yang pertama berhasil, oke. Nah, sekarang jika yang kedua. Jika omset di sini berapa? Hmm, lebih besar
dari sama dengan karena ini antara 10 juta sampai 50 juta ya, maka harus menggunakan sama dengan. Jadi lebih besar sama dengan. Ini juga sepertinya sama nih, harusnya lebih besar sama dengan. Oh enggak, ini lebih besar 50 juta. Oke. Ini lebih besar sama dengan karena dimulai dari 10 juta. Lebih besar sama dengan 10 juta. Nah, maka apa? Kurang berhasil. Kurang seperti ini ya, kurang berhasil. Nah, sekarang yang terakhir, if yang terakhir nih, omset di sini, omset di sini kurang dari, nah, kurang dari 10 juta, maka apa? Gagal. Nah, oke, tiga kali ya, karena kurung bukannya juga ada tiga. Sekarang kita coba. Nah, sudah terlihat ya. Jadi klasifikasinya sudah terlihat. Arif ini berhasil, kemudian tinggal kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Arif ini berhasil, Rio juga berhasil, Randy gagal karena berada kurang dari 10 juta. Kemudian juga Bambang juga gagal karena kurang dari 10 juta. Dan Dadang ini kurang berhasil karena berada pada rentang 10 sampai dengan 50 juta. Ini menggunakan multiple if. Jadi kalau prasyaratnya lebih daripada dua, kalau ini kan dua gagal berhasil. Kalau ini ada tiga, ada berhasil, kurang berhasil, gagal. Atau lebih daripada tiga, atau empat, lima, enam, maka tadi menggunakan multiple if atau if sama saja lah. Nanti silakan dipraktekkan. Oke, baik. Setelah kita mengenal fungsi if dan multiple if, kita akan melanjutkan dengan fungsi if yang lain. Fungsi if yang lain. Nah, ini ada praktek untuk if or dan if and ya, if or dan if and. Nanti kita lihat if or yang seperti apa, if and yang seperti apa. Nah, kita lihat permintaannya. Permintaannya adalah buatlah tabel yang menunjukkan keberhasilan marketer jika syarat keberhasilannya setiap marketer tidak boleh memiliki omset kurang dari 10 juta. Ya, setiap marketer tidak boleh memiliki omset kurang dari 10 juta. Jadi antara tahun pertama dan tahun kedua ini tidak boleh memiliki omset kurang dari 10 juta, maka disebut berhasil. Kalau di salah satu tahun memiliki omset kurang dari 10 juta, maka disebut gagal. Jadi ada dua tahun omset. Ada dua tahun omset. Nah, keduanya ini tidak boleh memiliki omset kurang dari 10 juta. Maka apa yang kita gunakan? Menggunakan fungsi if and. If and. If dan. Nah, kita lihat ya. Sama dengan if kurung buka kurung buka. Nah, maka kita menggunakan fungsi and. Jika Nah, N kurung buka, nah menggunakan fungsi if and seperti ini ya. If dan. Karena syaratnya di antara tahun pertama dan tahun kedua dikatakan berhasil kalau tidak ada di salah satu tahun yang eh, apa memiliki omset kurang dari 10 juta. Maka if and logikal pertamanya, jika tahun pertama kurang dari, nah kan kurang dari 10 juta ya. Maaf, jika tahun pertama dan juga tahun kedua, nah gitu ya, jika tahun pertama dan juga tahun kedua, kemudian kurang, maaf, jika tahun pertama dan tahun kedua, oh maaf, seperti ini, jika tahun pertama kurang dari 10 juta dan tahun kedua kurang dari 10 juta, 10 juta seperti ini ya, 10 juta gitu. Nah, maka maka apa? Berhasil. Seperti ini ya. Jadi N jika tahun pertama kurang dari 10 juta dan tahun kedua kurang dari 10 juta, maka disebut berhasil. Selebihnya disebut gagal. Gitu ya fungsinya. Nah, kita
Enter. Nah, ini gagal. Kenapa? Karena ada di salah satu tahun kurang dari 10 juta. Kita lihat. Nah, yang berhasil itu hanya, maaf, ini kayaknya salah rumus ya. Sebentar. Jika kita lihat. Nah, jika ininya 10 juta, betul. Ini juga 10 juta, betul. Sebentar ya. Ini kenapa ini gagal nih? Oh, maaf. Harusnya ini lebih dari sama dengan, bukan kurang dari. Jadi yang lebih dari sama dengan 10 juta itu berhasil. Nah, ini berhasil ya. Ini berhasil. Kemudian ini gagal karena ada di salah satu tahun kurang dari 10 juta. Kemudian ini juga gagal karena di salah satu tahun kurang dari 10 juta. Ini juga gagal di salah satu tahun kurang dari 10 juta. Dan ini juga gagal. Jadi berhasil hanya satu Arif saja. Karena Arif di tahun pertama dan tahun kedua omsetnya lebih dari 10 juta. Karena syaratnya setiap marketer tidak boleh memiliki omset kurang dari 10 juta. Artinya lebih dari 10 juta itu disebut berhasil. Jadi tadi kita ulang, maaf supaya tidak bingung. Rumusnya adalah sama dengan jika dan gitu ya. Tahun pertama lebih besar sama dengan 10 juta dan tahun kedua lebih besar sama dengan 10 juta, maka berhasil. Nah, selebihnya adalah gagal. Seperti ini rumusnya ya. Kita enter. Nah, ini berhasil. Selebihnya gagal tadi ya, sudah diketahui. Oke, kita lanjutkan. Ini kalau menggunakan fungsi if and. Sekarang syaratnya adalah setiap marketer harus memiliki salah satu omset lebih dari sama dengan 50 juta. Jadi kalau tadi dua-duanya harus lebih dari 10 juta, kalau sekarang salah satu omsetnya harus lebih dari 50 juta, maka disebut berhasil. Kalau tadi dua-duanya harus sama menggunakan if and, maka ini kalau salah satunya berarti menggunakan or. Salah satunya ya. Maka fungsinya hampir sama, hanya membedakan or saja. Sama dengan if dalam kurung or, nah, or itu atau tahun pertama lebih besar sama dengan berapa? 50 juta ya, 50 juta. Kemudian atau tahun kedua lebih besar sama dengan 50 juta. Maka disebut berhasil. Selebihnya disebut gagal. Nah, fungsinya hampir sama ya, hanya membedakan or. Kalau tadi n, kalau n ini berarti dua-duanya harus sama. Kalau or salah satunya. Kalau tadi menggunakan N, maka dua-duanya harus lebih dari 50 juta. Kalau di sininya menggunakan OR, maka salah satunya harus lebih dari 50 juta ya. Kita lihat. Nah, yang ini gagal. Beda dengan yang atas, yang ini gagal ya karena salah satu dari tahun satu ke tahun kedua tidak ada yang lebih dari 50 juta. Kita lihat yang lainnya. Nah, ini berhasil karena tahun pertamanya lebih dari 50 juta. Yang ini juga berhasil karena tahun pertamanya lebih dari 50 juta, lebih dari sama dengan 50 juta. Nah, yang lainnya sisanya gagal karena dalam tahun pertama ataupun tahun kedua tidak memiliki omset yang lebih besar dari 50 juta. Nah, itu fungsi-fungsi sederhana yang biasa digunakan di dalam Excel. Tentu nanti kita juga akan mengekspor lebih jauh fungsi-fungsi yang lain terkait dengan Microsoft Excel. Setelah ini nanti silahkan para mahasiswa kerjakan tugas yang sudah disiapkan oleh saya di Edlink. Praktek untuk menggunakan fungsi-fungsi yang barusan sudah dipelajari. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.